Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Raimi Purwadi. Saya mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa. Saya mengambil program studi manajemen inovasi dengan nomor induk mahasiswa 252015031. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait dengan penguatan literasi kesehatan melalui teknologi pembelajaran untuk pencegahan dan pengendalian tuberkulosis atau TBC. Video ini saya susun untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Sistem Inovasi dan Teknologi Pembelajaran. Nah, sebelumnya kita bahas latar belakangnya dulu terkait dengan kenapa penyakit tuberkulosis itu penting untuk kita bahas dan untuk dapat mengedukasi masyarakat. Penyakit tuberkulosis atau TBC ini masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia. Penyakit ini belum selesai ditangani karena masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang gejala, cara penularan, dan cara pencegahannya. Literasi kesehatan yang rendah membuat orang terlambat mengenali tanda penyakit, lambat mencari layanan, dan kurang patuh minum obat. Akibatnya adalah penularan bisa terus terjadi di keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Kemudian tujuan video ini bertujuan untuk meningkatkan literasi kesehatan tentang penyakit tuberkulosis itu sendiri. Saya juga ingin menunjukkan bahwa teknologi pembelajaran bisa membantu edukasi kesehatan dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Harapannya adalah video ini bisa memberi informasi yang benar dan mendorong perilaku pencegahan yang lebih baik. Kemudian, literasi kesehatan. Literasi kesehatan adalah kemampuan seseorang untuk mencari, memahami, dan menggunakan informasi kesehatan itu sendiri. Kalau literasi kesehatan rendah, maka seseorang akan sulit untuk mengambil keputusan yang tepat saat menghadapi masalah kesehatan. Nah, dalam kasus TBC ini, kondisi ini membuat masyarakat sering terlambat memeriksakan diri dan kurang paham pentingnya pengobatan sampai tuntas. Faktanya adalah penyakit TBC ini adalah penyakit menular yang masih berdampak besar pada masalah kesehatan. Kemudian masalah utamanya bukan hanya penyakitnya, tetapi juga kurangnya pemahaman tentang gejala, pencegahan, dan pengobatan. Karena itu, edukasi kesehatan harus dibuat lebih jelas, lebih dekat dengan masyarakat, dan lebih mudah diakses. Kemudian, gejala TBC. Kita lihat dari sisi gejala TBC-nya itu. Gejala TBC yang perlu diwaspadai adalah antara lain batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdarah, nyeri dada, berat badan menurun, demam, dan keringat pada malam hari. Gejala ini tidak boleh diabaikan. Jika muncul tanda-tanda dan gejala tersebut, segera periksakan diri ke puskesmas dan rumah sakit terdekat supaya bisa dideteksi lebih dini seperti itu. Jika sudah terjadi kegawatan ya, baru bawa ke rumah sakit. Namun jika hanya gejala biasa seperti yang saya sebutkan tadi, bisa dibawa ke puskesmas terdekat terlebih dahulu. Kemudian dari sisi penularan TBC ini melalui udara. Saat penderita batuk, bersin, atau berbicara. Penularan lebih mudah terjadi di ruang tertutup, padat, dan pada kontak erat keluarga atau kontak serumahnya. Karena itu, pencegahan harus dimulai dari kesadaran diri dan kebiasaan hidup bersih dan sehat di rumah maupun di masyarakat. Pencegahan TBC itu sendiri bisa dilakukan dengan banyak cara sederhana. Contohnya, ventilasi rumah yang baik, cahaya matahari yang cukup,
etika batuk yang benar, makanan bergizi, serta olahraga teratur tidak cukup juga. Dan hal itu tidak cukup juga, kita juga harus menjauhi rokok serta alkohol. Kemudian langkah kecil ini penting untuk menekan risiko penularan. Kemudian dari sisi teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran bisa membantu edukasi TBC menjadi lebih menarik. Contohnya, jika kita membuat video edukasi di media sosial, di aplikasi Android, menggunakan infografis, poster digital, dan komik digital. Media seperti ini lebih mudah diterima karena visualnya jelas dan pesannya singkat. Kemudian efektivitas dari video edukasi tersebut terbukti untuk bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya TBC itu sendiri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa setelah menonton video, skor pengetahuan peserta bisa meningkat. Artinya, video bisa menjadi media yang efektif karena mudah dipahami dan lebih menarik dibandingkan penjelasan satu arah. Di media sosial juga penting karena banyak orang mencari informasi kesehatan melalui platform media sosial, platform digital seperti itu, seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Itu bisa dipakai untuk menjangkau remaja, keluarga, dan masyarakat luas. Namun isi kontennya harus benar, singkat, dan tidak menyesatkan. Itu yang penting. Kemudian kombinasi efektifnya ya. Kombinasi video dan diskusi kelompok kecil lebih efektif daripada hanya menyampaikan materi satu arah. Video membantu peserta memahami isi materi dengan lebih cepat. Diskusi tersebut membantu mereka juga bisa bertanya, menanggapi, dan berpikir kritis tentang pencegahan TBC itu sendiri. Analisis kritisnya adalah masalah TBC ini tidak cukup diselesaikan dengan memberikan informasi saja. Hambatan utamanya adalah pengetahuan masyarakat masih rendah, kepatuhan yang kurang, masih adanya stigma di masyarakat terkait pasien dengan TBC itu sendiri, kemudian akses informasi terbatas, dan edukasi yang belum merata. Jadi solusinya adalah menyentuh dengan cara belajar, perilaku, dan lingkungan sosialnya, seperti itu. Apa hambatan literasinya? Hambatan literasinya adalah dari literasi kesehatan yang rendah membuat pasien terlambat terdiagnosis dan keluarga kurang paham cara mencegah penularan. Pada anak dan kontak erat, kontak serumah itu berisiko tinggi, bisa lebih besar ya, jika edukasi tidak tepat. Karena itu, keluarga perlu menjadi sasaran utama dalam edukasi TBC ini sendiri. Kemudian strategi nasional. Program pengendalian TBC perlu diperkuat melalui screening kontak erat, kontak serumah dari pasien yang terkonfirmasi TBC itu. Edukasi di posyandu, pemanfaatan media sosial. Ya. Jadi pemanfaatan media sosial itu penting. Dan pemantauan perubahan perilaku masyarakat itu sendiri. Strategi ini penting agar edukasi tidak hanya berhenti pada pengetahuan, tetapi juga berdampak pada tindakan nyata. Dengan begitu pencegahan bisa berjalan lebih efektif. Nah, rekomendasi videonya adalah video edukasi yang nantinya akan dibuat itu sebaiknya singkat, sekitar 3-5 menit itu cukup. Gunakan bahasa yang sederhana, visualnya menarik, dan fokus pada gejala, pencegahan, serta kepatuhan pengobatan selama 6 bulan. Format seperti ini lebih mudah ditonton dan diingat oleh masyarakat. Nah, rekomendasi dari media sosial ketika kita ingin membuat video untuk edukasi terkait dengan pembelajaran, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ini. Jadi melalui media sosial kita bisa memakai sebagai pusat penguat pesan edukasi tersebut.
seperti konten yang pendek, infografis ya tadi, dan video singkat cocok untuk audiens muda dan keluarga yang aktif memakai ponsel atau handphone. Kalau dikelola dengan baik, media sosial bisa menjangkau lebih banyak orang dalam waktu singkat. Nah, rekomendasi aplikasi. Aplikasi interaktif dan komik digital juga bisa membantu pembelajaran yang lebih menarik. Media ini cocok digunakan di sekolah, pada remaja, dan untuk edukasi keluarga secara berulang. Pembelajaran seperti ini lebih interaktif dan tidak membosankan. Edukasi partisipatif. Edukasi yang melibatkan peserta secara aktif biasanya lebih efektif. Contohnya diskusi kecil, simulasi batuk yang benar, dan konseling langsung bersama tenaga kesehatan. Peserta tidak hanya mendengar, tetapi juga ikut berpikir dan memahami pesan kesehatan tersebut. Kemudian implementasinya. Di tingkat pelayanan kesehatan, video edukasi bisa diputar di ruang tunggu puskesmas. Video juga bisa dibagikan lewat WhatsApp dan dipadukan dengan leaflet digital. Cara ini membantu memperluas jangkauan edukasi itu sendiri dan memudahkan masyarakat mengakses informasi kapan saja. Kemudian kesimpulan dari video edukasi tentang penguatan literasi digital yang saya buat ini adalah bagaimana literasi kesehatan berbasis digital ini dapat membantu pencegahan dan pengendalian bahaya penyakit tuberkulosis itu sendiri. Jadi melalui video, media sosial, dan diskusi kelompok adalah strategi yang realistis dan efektif untuk diterapkan. Kunci utamanya adalah menyampaikan informasi yang benar, mudah dipahami, dan mendorong tindakan nyata. Seperti itu. Nah, sebagai penutup dari video ini, saya ingin menyampaikan bahwa kesadaran tentang penyakit TBC atau tuberkulosis itu sendiri harus dibangun sejak dini. Jika ada gejala, segera periksa. Jika sudah mendapat pengobatan, patuhi sampai tuntas. Itu yang penting. Kemudian mari sebarkan video informasi ini yang benar agar penularan TBC bisa ditekan dan kita semuanya bisa bersama-sama untuk mengeliminasi TBC ke depannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.